lagi di KPK Podcast sama Kenalin gue Sila. gue Kamel, dan hari ini kita bakalan bahas tentang toxic productivity. Nah, jadi nih buat teman-teman ya yang pernah ngalamin toxic productivity atau bahkan belum tahu tentang toxic productivity, boleh banget ya tonton sampai habis, jangan ketinggalan. Nah, yaudah kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai. Jadi, Sil, lu udah tahu belum sih toxic productivity itu apaan? Belum nih. Mungkin dari teman-teman sobat mental juga ada yang belum tahu. Apa sih sebenarnya, Mel? Yaudah nih, jadi gue kasih tau aja ya, toxic productivity itu kayak perasaan bersalah yang ditimbulin karena lo tuh nggak produktif dan lo bakal jadi sangat gelisah kalau lo nggak ngerjain sesuatu sih, gitu. Gitu. Gue pernah nggak ya? Kayaknya pernah nggak sih? Ini ada hubungannya nggak sama quarter life crisis? Oh iya, benar-benar. Kayaknya ini termasuk bagian dari quarter life crisis nggak sih? Kalau sobat mental masih ingat, sebelumnya kita pernah bahas tentang quarter life crisis ya. Kalau menurut gue di mana ya memang sih ini toxic productivity ini bagian dari quarter life crisis. Karena kenapa? Karena secara nggak langsung teman-teman di luar sana atau orang-orang yang ngalamin itu tuh kayak istilahnya gimana ya, berkompetisi gitu, kayak ngikutin maunya orang lain gitu. Misalnya orang udah dapat kerjaan nih, atau mereka ngerjain segala sesuatunya gitu biar produktif lah gitu, tapi misalkan lu tuh belum ngapa-ngapain, jadi lu kayak maksain diri lu gitu buat sama kayak mereka, buat sama kayak teman-teman di luar sana yang udah dapat kerjaan, yang udah produktif gitu loh. Jadi kayak terlalu maksain biar lu tuh ada menghasilkan sesuatu gitu. Iya. BTW gue nemu nih definisi menurut psikolog klinis, namanya itu Dr. Julie Smith dari Hampshire, Inggris. Jadi dia tuh bilang kalau toxic productivity merupakan sebuah obsesi untuk terus mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah apabila tidak melakukan banyak hal. Orang yang ngalamin toxic productivity itu, dia bilang, cenderung sengaja membuat dirinya lelah sebisa mungkin untuk mencapai sesuatunya tanpa kenal istirahat. Ih, mantep tuh, udah baru banget tuh ditegasin dari ahlinya, jadi kalian bisa lebih yakin gitu kan, nggak karena dari penjelasan kita doang gitu. Jadi bagus deh ditegasin dari ahlinya tuh. Iya sih, tapi nih sebenarnya ada nih yang gue bingung, sebenarnya orang yang kena toxic productivity itu gejalanya kayak gimana sih? Kayak mereka tuh nunjukin apa sih biasanya kita bisa tahu kalau misalnya mereka kena toxic productivity? Nah nih kalau menurut artikel yang gue baca ya, tapi ini juga menurut pandangan gue gitu. Jadi orang yang kena toxic productivity di mana ya namanya toxic ya, racun berlebihan gitu kan. Jadi ya orang-orang di mana tuh kecanduan buat ngerjain segala sesuatunya, kayak ngerjain pokoknya ngerjain suatu aktivitas apapun lah yang emang notabene tuh berlebihan gitu loh. Jadi tuh kayak misalkan lu punya kerjaan nih, lu tuh harus terus ngerjain kerjaan itu gitu. Kayak lu tuh malah kalau gue bilang ya, kadang kalau misalkan lu padahal nih lu butuh istirahat, lu butuh tidur, butuh makan dulu, break lah ya istilahnya ya. Tapi lu tuh nggak mau gitu, kayak lu tuh malah kayak ngerasa bersalah kalau misalkan lu ngelakuin itu, karena tuh di mindset lu tuh udah tertanam kayak, oh gue harus kerja terus nih, gue harus ngasihin sesuatu nih. Bahkan ya kalau menurut gue nih, kalau misalkan nanti nggak sesuai sama ekspektasi lu, itu tuh lu bakalan stres sendiri, kepikiran. Makanya itu tuh yang namanya toxic tuh jadi parah deh. Maksudnya jangan sampai deh kayak gitu banget kalau menurut gue mah. Oh, berarti bisa dibilang kayak mereka tuh nggak bisa diem gitu ya? Iya, kayak lu Mel. Kok gue sih? Nah tapi ngeri loh sebenarnya kalau misalkan sampai berlebihan gitu. Karena gimana ya, kita kan ya boleh sih sebenarnya kita produktif ya. Cuman kalau misalkan emang udah waktu istirahat ya kenapa enggak gitu, kenapa lu tuh nggak quality time dulu gitu loh. Kayak ya udah sih, lu tuh freshin dulu otak lu, besok lu kan bisa produktif lagi kan. Maksud gue tuh jangan terlalu dipaksain gitu, karena kan kalau misalkan dipaksain juga nggak bagus, mental lu kena lagi, lu stres, lu lemes, tipes. Maksud gue tuh kayak ya udah enjoy aja dulu gitu loh. Iya benar-benar. Nah tapi di Mel, gue penasaran ya sama lu tuh pernah gak sih ngalamin toxic productivity itu sampai lu tuh gak sadar kalau sebenarnya mental lu udah kena? Jujur kalau ngomongin toxic productivity ya gue pernah sih. Karena sebenarnya gue sekarang lagi ada di quarter life crisis bisa dibilang. Jadi gue tuh pernah juga sampai di fase dimana gue emang ngerasa ini udah toxic banget. Gue tuh sebenarnya takut ketinggalan, gue takut dibanding-bandingin sama orang lain, dan gue bikin diri gue sendiri tuh ngerasa kayak
kurang terus, dan kalau dipikir-pikir sebenarnya gue nggak sekurang itu gitu. Nah itu tuh bikin gue stres segitu sih. Ya. Nah kalau gue ya, lu gak usah nanya deh, gue udah jawab dulu nih. Kalau gue tuh ngalaminnya karena gini, di pertemanan gue, di circle gue, yang nggak tahu ya kenapa tuh gue tuh bingung, pada aktif banget. Nah tapi nih baru-baru ini nih gue juga ke trigger nih sama kakak tingkat nih yang udah pada magang, yang udah pada dapat kerjaan, maksudnya udah banyak relasi lah gitu. Jadi tuh gue kayak mikir kayak, aduh gue tuh pengen kayak gitu, kayak kapan ya gue kayak gitu. Tapi tuh gue se-excited itu, tapi gue tuh kayak belum bisa ngelakuin apa-apa. Wah enggak sih lu, kayak gue tuh pengen kayak mereka, gue pengen ngerjain yang biar gue produktif di rumah, karena gue mikirnya kayak anjir kapan ya gue kayak mereka gitu. Maksudnya jadi gue kayak ya udahlah ngerjain aja apa yang mesti gue kerjain gitu, sampai gue kagak tidur ngerjainnya. Sebenarnya lu gak usah banding-bandingin diri lu sama kakak tingkat sih, kan nanti lu ada masanya. Iya sih bener. Tenang aja Cuman ya dong. gimana ya, namanya kena toxic productivity jadinya begitu juga ya. Iya sih. Ya udah deh, tapi kita nih jangan lupa juga buat nge-share pengalaman-pengalaman dari teman-teman tentang toxic productivity-nya di kehidupan mereka masing-masing. Nah iya nih, jadi sebenarnya ya guys, sobat mental di luar sana, kita udah nyiapin question box di Instagram ya Mel, buat biar sharing-sharing lah sobat mental di luar sana soal toxic productivity-nya mereka gitu kan. Nah lumayan sih respon-responnya. Iya banyak nih. Kalau gitu kita kupas bareng-bareng aja nih sambil kita bacain. Lu dulu deh sih yang mulai. Oke nih ya guys, sobat mental. Yang pertama nih, kita bacain dulu nih dari username @itshanamontana. Gila, namanya keren gak tuh, Itshanamontana. Jadi kayak gini, ini kayaknya ini second account ya, second account. Iya, second account. Oke, jadi katanya kayak gini nih, ngelihat orang ikut kepanitiaan atau organisasi ini itu di LinkedIn, jadi ngerasa anxious kalau misalnya aku nggak mau ngapain atau cuma tidur-tiduran doang, padahal emang lagi break time. Ya, kenapa coba harus kayak gitu? Padahal kan enak ya break time, kita tidur-tiduran, main HP, udah santai aja. Kenapa coba? Iya sih, tapi sih Mel nih, gue sih kayak gitu Mel, asli sih, gue ngerasain kayak gitu. Karena gimana ya, kalau gue misalnya nggak ada kerjaan, ya gue mikir anjing, gue kayak ngerasa bersalah, kayak ditunda-tunda tuh kayak bikin males kalau misalnya ada kerjaan. Kayaknya sama sih gue nih kayak dia nih, Itshanamontana, kita sama. Kayaknya lu lebih sama lagi sama ini deh, @Saturday Night. Dia bilang kalau misalnya maksain mesti selesain tugas atau kerjaan dalam satu waktu, padahal deadline-nya masih lama. Iya benar-benar. Rajin banget. Cuma itu di prevent aja sih, kayak bagus sih cara lu. Nah ini ada lagi nih sobat mental. Ya masih sama lagi Saturday Night nih, temennya siapa sih Saturday Night? Temennya si Reni. Kayak banyak juga nih keluh kesahnya nih ya, nih dia bilang nih katanya pas kalau ngerasa nggak ngapa-ngapain itu salah, jadi harus ngelakuin kegiatan padahal capek, kasihan. Iya, katanya lu kayak gini juga sih, tadi cerita sama gue. Iya sih, nah makanya kan bikin toksik kan Jai. Tapi sebenarnya lu tuh nggak termasuk toxic productivity, karena sebenarnya lu nggak males, lu nggak ada rasa males, jadi lu cuma kerajinan aja, bukan. Iya, ya udah gimana ya Mel, namanya takut ya kan. Iya sih. Lanjut, ada lagi nggak Mel? Ada nih satu lagi dari username namanya Ira Safa, katanya dia itu bilang kalau hati gue suka resah kalau minggu kemarin sibuk tapi besoknya free nggak ngapa-ngapain. Ya, Bisa gitu. Kalau gue kalau hari ini sibuk, besok free, gue malah demen ya. Ya udah ya, malah bagus bisa jalan-jalan, bisa rebah-rebahan di rumah ya nggak? Ya kalau lu kan cacing panasan Mel, so sibuk juga lu kan kadang. Apaan lu nggak gitu? Ya udah nih, jadi ternyata banyak juga ya yang ngerasain dan ngalamin toxic productivity sih. Ya tadinya emang gue kira tuh ya gue doang, atau Kamel doang, atau Reni doang. Enggak dong, emang di dunia ini cuman kita doang yang hidup. Nah makanya ternyata emang hustle culture ini tuh lagi tren ya Mel ya. Iya. Jadi secara nggak langsung ya bikin kita toxic juga sama diri sendiri Iya, gitu. di sosmed banyak banget. Banyak banget, makanya kayak kenapa sih hal yang kayak gitu udah jadi hal yang wajar gitu ya. Banyak juga ternyata orang-orang yang ngalamin yang kadang nggak bisa benahin dirinya sendiri gitu. Kadang yang udah terlanjur kecanduan gitu kan. Iya. Nah, oke, mungkin segitu aja ya guys dari respons dari sobat-sobat mental kita. Iya.
Nah, BTW ini Mel, kira-kira ada gak sih yang bisa disimpulin nih dari pembahasan kita tadi, moral value-nya? Nah, Coba menurut lo apa Mel? jadi kalau menurut gue yang bisa kira-kira gue simpulin dan gue tarik moral value-nya dari topik kita hari ini adalah kalau kita ngomongin toxic productivity, sebenarnya kita tuh yang terpenting cuman bisa bagi waktu aja antara istirahat sama hustling. Jadi balik lagi, setiap orang itu punya kesibukannya masing-masing, semua itu punya jalannya masing-masing. Jadi lu juga harus pikirin juga diri lu tuh juga kayak gitu juga, lu juga punya jalan lu sendiri, lu punya kesibukan lu sendiri. Jadi jangan sibuk banding-bandingin sama orang lain. As long as lu punya target di dalam Yap, bener banget. as long as lu punya target sih dalam Yeah. hidup lu, toxic productivity yakin deh gak bakal nyamperin lu. Karena semuanya itu punya flow sendiri. Dan gue yakin lu kalau udah punya jadwal sendiri di dalam kehidupan lu gak bakal insecure kalau ngeliat orang udah begini, udah begitu. Nah iya sih Mel ya, ngomong-ngomong soal target nih ya. Sebenarnya tuh emang kita kan biar gampang kemana-mana kan punya target ya. Nah cuman nih biasanya tuh orang-orang yang ngalamin toxic productivity ini tuh ya, walaupun dia udah buat target nih, nah kalau misalkan ada aja salah satu target dia nggak kecapai, sebenarnya bukan nggak kecapai, kayak belum kecapai gitu. Jadi kayak nggak tepat pada waktunya, itu mereka tuh malah yang kayak nge-push dirinya sendiri gitu loh buat supaya target itu tuh kecapai pada saat itu juga gitu loh. Makanya gue tuh kayak keselnya itu kayak, bukan kesel sih, kayak ya wajar lah ya orang kayak gitu, namanya punya target. Nah biasanya tuh orang-orang yang ngalamin toxic productivity itu ya kayak gitu tuh, kesian, maksudnya stres. Maksud gue ya nggak apa-apa kan ya, maksudnya walaupun nggak terlalu sama persis kayak target yang dibuat, ya udah yang penting kan lu ntar juga kecapai gitu target lu, kayak enjoy aja gitu kan. Nah maksud gue tuh juga kayak ini sebenarnya berlaku juga sih ya buat gue, Kamel, Reni dan sobat mental di luar sana. Kayak ya udah sih, lu tuh nggak apa-apa gitu kayak nikmatin produktivitas lu. Jadi kayak nggak usah yang terlalu kecanduan. Maksud gue boleh produktif, cuman jangan yang sampai bikin mental lu tuh sakit. Kayak jangan sampai stres, kepikiran sendiri. Iya kan, maksudnya tuh lu tuh nggak cuma mental doang, fisik lu juga bakal kena. Ntar lu tipes, DBD, buang-buang duit lagi, kasian. Nah mak lu kasian ntar orang tua lu. Maksud gue tuh kayak gitu, kayak ya udah apa salahnya sih, kayak lu tuh enjoy, nikmatin aja. Terus juga kalau misalnya emang waktunya lu ada istirahat, tadi lu bilang buat rebahan, buat drakoran kan lagi musim nih drakor kan ya, hometown Caca. Drakoran mulu ya. Iya kan, makanya maksud gue tuh ya udah nikmatin aja, maksudnya pakai aja waktunya. Toh kalau misalkan lu istirahat hari itu, besok lu produktif lagi kan otak lu fresh ya. Jadi kan kayak nggak neken otak lu juga, kesian mikir mulu. Maksudnya gitu, kayak ya udah enjoy aja, nikmatin aja waktu lu. Ntar juga besoknya pas lu produktif lagi, semua juga bakal kelar gitu loh. Jangan takut. Masa istilah itu jangan takut deh. Maksudnya kayak ya udah enjoy aja, jalanin sesuai alurnya gitu. Kalau kata gue mah. Dan tadi Sila juga udah ngebahas tentang tipes-tipesan, sebenarnya itu ada kaitannya sama kapasitas diri sih. Jadi sebenarnya di toxic productivity ini kita tuh perlu mengetahui, penting banget nih mengetahui batasan kapasitas diri kita sendiri. Jangan sampai bikin diri kita sendiri tuh susah. Terus tadi keluarga juga susah ya Sil. Terus jadi lu tuh terpaksa ngikutin sesuatu yang seharusnya nggak lu ikutin gitu. Nah pesan gue sih sebenarnya kita tinggal hidup seperti Larry. Asal mulut ya, gue liat-liat. Ya udah mungkin segitu aja episode kita di hari ini. Dan pesan kita adalah tetap semangat. Pokoknya nggak usah dibeban-beban, nggak usah stres, nggak usah pikiran. Jadi kayak hidup lu masih panjang, nggak usah buru-buru, bawa santai aja, Brody. Oke? Oke segitu dulu ya. Salam sobat mental, dadah. Mel dadah dong, jangan sombong. Ren dadah dong, Ren. dadah. Bye.